Kita kembali dalam Telisik Hukum. Terima kasih Anda terus bersama kami. Kita masih bersama dengan Profesor Otto kaitan dengan persoalan kasus gagal bayar KSP Indosuria. Prof, tadi kita bicara mengenai konteks bagaimana ada aset terkait yang mestinya bisa menjadi jaminan rasa aman bagi nasabah yang mengajukan PKPU atau yang terkait dengan itu. Tapi pertanyaannya Prof, apakah praktik seperti itu memang sering terjadi? Hampir tidak bisa dalam PKPU. Karena kita harus tahu lah ya, apa yang membedakan PKPU dengan kepailitan. Kalau dalam PKPU, maka seluruh harta-harta si debitur itu masih milik dia. Dan kontrol terhadap itu juga masih milik dia. Walaupun selama PKPU itu harus ikut serta si pengurus. Artinya kalau dia mau jual harta itu nggak boleh sendiri lagi. Ya kan? Tidak berarti kaitan dengan akte perusahaan juga segala macam di situ. Tidak bisa, harus sudah pengurusnya sudah ikut. Tapi kalau nanti proses perdamaian yang terjadi di PKPU dikabulkan, artinya tawaran si debitur untuk berdamai membayar utang untuk dijadwalkan, itu diterima oleh kreditur, maka otomatis pengurus kan tidak ada kerja lagi. Nah, dalam status seperti itu, harta itu kembali milik dan di bawah kontrol si debitur. Nah, jadi kita nggak bisa telusuri kan? Berarti konteksnya posisi kreditur juga dalam posisi lemah kalau seperti itu ya? Pasti. Jadi kalau PKPU dikabulkan tanpa ada jaminan dari si debitur, ya kita tunggu nasib aja. Kalau dia baik-baik, mau bayar nanti 2 tahun lagi, ya kita terima. Tapi kalau enggak, dia bayar juga, baru dia pilot kemudian. Jadi umpamanya hari ini dikatakan, proses perdamaian dikabulkan. Nah, akan saya bayarlah 2 tahun lagi. Start bayarnya 2 tahun lagi. Akhirnya dia menang, perdamaian dikabulkan. Kita tunggu 2 tahun. Ternyata dia nggak bayar, baru dia pilot 2 tahun lagi. Nah, dalam posisi bisa itu saja berubah ya. Bahasanya sudah berubah, gitu loh, ya kan? Nah, kalau pilot, ya, hari ini dia pilot, maka seluruh harta daripada si debitur itu, dimanapun berada, terlihat atau tidak terlihat, maka secara hukum itu dijadikan sebagai sita umum. Semua aset terkait dia. Semua, baik harta bergerak, tidak bergerak, berupa uang, tersita. Nggak ada seorang pun yang berwenang kecuali kurator. Nah, kurator ini kan mewakili kepentingan si kreditur. Nah, maka akan lebih cepat dia bertindak. Dia kan bisa menelusuri. Dia cukup bekerja sama dengan polisi, Pak Polisi, tolonglah. Kalau PPATK kan dia kurator kan nggak bisa intervensi, pasti polisi. Tapi kalau polisi sudah menyita harta itu di luar negeri pun harta itu, maka kurator dia pergi ke luar negeri bisa menggugat orang itu. Harta itu di sana gitu loh. Kalau terbukti memang uang itu berasal dari kejahatan. Nah, kalau itu dipakai jalan pemerintah agak lamban kan, lama sekali karena prosedur antar negara. Tapi kalau umpamanya seorang kurator, sebagai kurator dia datang berperkara di luar negeri kan bisa saja. Nah, oleh karena itulah saya berpikir begini, kenapa selalu saya minta usulkan pilot? Kalau usulan pilot saya itu bukan semata-mata pengen dia pilot, tidak. Kalau dia mau membayar sebagian di depan, saya beranggapan dia itu beretikat baik. Sehingga wajar dah sisanya ditunda lah berapa lama. Tapi kalau sama sekali 0, kosong, ya untuk apa belum mau diterima perdamaian seperti itu? Sementara kalau kita terima perdamaian seperti itu tanpa ada jaminan dari dia, tanpa ada pembayaran, maka itu akan berpotensi bagi dia untuk datang ke polisi mengatakan, Pak Polisi, saya sudah damai loh dengan kreditur, hentikan perkara saya. Ya otomatis dia bebas lagi dia nanti kan. Nah itu salah satu kemungkinan. Jadi demi kepentingan si kreditur, saya beranggapan kalau boleh si KSP itu ya udah bayarlah sebagian, nggak usah penuh. Sisanya baru cicil. Kalau nggak bisa ya pilot. Kalau nggak bisa ya pilot. Prof, yang menarik Prof, apa sih yang membedakan? Kenapa dalam konteks PKPU dan pilot tadi ada perbedaan mendasar tentang bagaimana seseorang bisa ditelusuri hartanya sebagai jaminan tadi? Tadi kan dalam PKPU aset terkait itu tidak bisa dituntut untuk mengisi jaminan. Sementara pilot berarti seluruh aset terkaitnya bisa dihitung. Nah, ini kenapa jadi perbedaan seperti ini? Ya memang begini, kalau PKPU kan, ini kan masih proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran. Jadi berarti kan dia masih pemilik barang itu. Iya betul. Cuma selama proses PKPU, dalam rangka menjalankan usahanya itu, dia diawasi oleh si pengurus. Belum kurator namanya, tapi pengurus namanya.
Pengurus ini siapa? Pengurus ini yang kemudian nanti jadi kurator juga. Sama dengan kurator, tapi dia namanya ditunjuk oleh pengadilan atau ditunjuk gimana? oleh pengadilan. Ditunjuk oleh pengadilan. Nah, biasanya dimohonkan oleh debitur atau oleh kreditur. Ditunjuk. Nah, kemudian kalau permohonan perdamaiannya sudah dikabulkan, berarti damai kan? Damai. Kalau damai berarti pengurus tidak ada lagi kerjanya. Betul. Tinggal artinya selesai kan? Berarti seluruh hartanya itu kembali lagi dikuasai oleh si kreditur. Si debitur gitu, si debitur. Ya kan? Nah, berarti dia bisa berusaha seenaknya. Jadi kita tidak bisa apa-apa lagi karena udah damai. Kan sudah damai. Kita tunggu aja nasibnya. Apa isi perdamaian yang ada di pengadilan tadi itu, itulah yang harus ditaati oleh semua pihak. Tergantung negosiasi dari kedua pihak yang diputuskan pengadilan. Di sana kan berarti. putus nanti kan majority kan. Rapat namanya diputus dalam rapat kreditur. Suara terbanyak di sana nanti. Kalau krediturnya yang terbanyak mengatakan itu diterima perdamaian, ya berarti selesai. Kalau ditolak, maka pilot. Itu intinya di sana. Kenapa tadi Pak? Ya tadi pilot kenapa dok? Prof, seluruh aset terkait itu bisa kita hitung? Oh ya, kalau sudah pilot, menurut hukum seluruh harta pilot itu dinyatakan masuk dalam sita umum. Itu undang-undang. Jangan itu tersita. Jadi semua orang pun tidak boleh lagi menjual belikan harta itu, termasuk si debitur. Dasar pemikirannya? By law begitu, undang-undangnya begitu. Ya? By law, undang-undang mengatakan itu seluruh harta, bahkan seluruh perkara-perkara yang sudah berjalan terhadap ini, dianggap stop, gugur semuanya. Gugur semua. Walaupun kondisi aset dalam sengketa. Semua dalam sengketa pun pokoknya stop semua. Kurator yang muncul. Sengketanya berhenti. Semuanya kuratornya yang pegang. Nah, dasar itulah kurator lah nanti yang memeriksa, menilai aset-aset tadi, mencari asetnya di mana ada, ya kan? Nah, kalau tidak ada aset tetap, maka dia minta bantuan polisi, tolong Pak dilihat dulu PPATK ada nggak harta yang dialihkan secara tidak sah, ada TPPU nggak? Kalau itu ternyata ada TPPU, kurator bisa bertindak juga terhadap harta itu dengan gugatan perdata kan? Kalau terbukti bahwa uang itu dikirim kemana membeli rumah di luar negeri, padahal itu adalah berasal dari uang dari koperasi, maka si kurator pergi ke luar negeri, gugat pakai lawyer Singapura, bisa gugat lagi harta itu. Dalam proses pilot lagi berjalan, bisakah si kreditur ini, si debitur ini yang bermasalah ini mengalih-namakan aset-asetnya? Tidak bisa lagi. Kalau sampai terjadi, Pak? Itu pidana. Bahkan ada namanya auxio poliona. Semua transaksi yang terjadi 1 tahun ke belakang sebelum pilot itu dinyatakan batal demi hukum. Saat proses atau setelah putusan? Jadi pokoknya hari ini putus, maka ditarik mundur ke belakang 1 tahun. Semua transaksi yang 1 tahun ke belakang itu batal demi hukum. Jangan buat itu dan bisa dituntut. Itu namanya auxio poliona. Jadi kalau umpamanya dalam proses berperkara, si debitur itu diam-diam sudah alihkan barangnya, itu bisa diambil kemudian. Gitu. Dalam waktu 1 tahun itu. Dalam konteks sengketa, Prof, misalkan ada aset yang bersangkutan yang dalam sengketa, dengan pihak lain, itu tetap dihitung asetnya. Itu tak dihitung. Nanti yang bersengketa artinya adalah kurator nanti dengan orang itu. Jadi semua harta daripada si debitur ini, ya. Kedudukan si debitur itu digantikan oleh si kurator. Gitu. Sejak pilot, maka seluruh kewenangan si debitur tidak ada lagi terhadap harta itu, dan itu menjadi kewenangan si kurator. Yang digarisbawahi adalah harta atau aset setahun terakhir ya, yang muncul setahun terakhir ya. Yang ke belakang. Yang tercatat. Ya, yang dijual, umpamanya kalau ada yang dijual. Ya, umpamanya setahun yang lalu ada dijual oleh si debitur. Padahal dia hari ini pilot, maka itu tetap juga bisa diambil kembali oleh si kurator. Walaupun proses nantinya urusan kurator dengan yang tadi pembeli itu ya. Nah, itu ada perkara lagi untuk mereka urus belakang. Tapi hukumnya kalau ada jual beli yang dilakukan oleh si debitur 1 tahun sebelum dia pilot, itu dianggap itu bisa diambil kembali. Ini kan berarti ada dua hal nih, Prof, yang kalau bisa tolong dikoreksi, Prof. Dalam konteks PKPU berarti sebenarnya posisi nasabah atau kreditur yang cukup riskan, sementara dalam konteks pilot si debitur yang akan cukup riskan di sini konteksnya. Bisa diartikan demikian atau gimana? Karena ada dua hal ini sepertinya treatmentnya beda. Iya, benar. Kalau pilot berarti debiturnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Oke. Kalau PKPU
debiturnya masih bisa hidup kan. Kalau perdamaiannya dikabulkan, ya otomatis semua harta itu kembali kepada dia lagi. Soal nanti dia bayar atau tidak soal lain lagi tuh. Itu sebabnya kuncinya nanti di dalam PKPU ini adalah apa usulan yang diajukan seorang debitur dalam proses perdamaiannya. Usulan inilah nanti yang disampaikan kepada seluruh kreditur. Kreditur melihat apakah usulannya ini layak diterima atau tidak. Kalau umpamanya, debitur bilang saya mau bayar 2 tahun lagi tanpa jaminan. Ya, kreditur berpikir, mau terima nggak 2 tahun lagi? Nah, tentu kalau dari saya, dari segi klien saya, kalau 2 tahun lagi baru dibayar, mungkin kita nggak terima. Kenapa? Karena saya bertanya dong, dari mana caranya you mau bayar? Perusahaanmu udah mati, gitu loh. Tapi kalau dibilang, Pak Oto, katanya, saya bayar ya 50% di depan. Sisanya nanti kita cari lagi. Itu masih minimal mungkin. Ada jaminan di depan dulu kan? Yang bisa menutup setengah kerugian ya. Oke, Pak Oto, ini menarik karena ada satu lagi yang mungkin akan muncul pertanyaan adalah mengenai konteks bagaimana dalam konteks PKPU seorang yang bermasalah tadi bisa bermain dengan konteks asetnya sehingga dia bisa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kepada nasabahnya. Kita akan segera kembali. Bersatu Televisi Hukum kami akan segera kembali dengan pembicaraan menarik dengan Profesor Dr. Oto Hasibuan terkait dengan kasus KSP Industria yang gagal bayar kepada nasabahnya hingga belasan triliun rupiah. Kami segera kembali.